Baik, selanjutnya kita akan membahas example 4, yaitu masih berkaitan dengan penerapan hukum Coulomb, yaitu menghitung total gaya listrik di antara 3 buah muatan yang membentuk sebuah segitiga, begitu ya. Di dalam gambar sudah keterangan yang dibutuhkan semua sudah ada, yaitu berapa besar Q1, berapa besar Q2, dan berapa besar Q3. Q1 besarnya min 86 mikrocoulomb. Kita tahu kalau mikro berarti satuannya, kalau kita pindah atau kita ganti ke coulomb, 1 mikrocoulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Maka dan satuan jaraknya juga cm. Ini pengecekan awal, biasanya pastikan kita sadar bahwa muatannya harus nanti akan diubah ke standar internasional SI, satuan internasional. Nah, oke, jika melihat seperti ini, maka analisis pertama yang kita lakukan adalah, ini pertanyaannya kan sama ya tadi, berapa total atau berapa resultan gaya yang ada di Q3 akibat adanya Q1 dan Q2. Oke, Q3 ada di sini letaknya. Dan ketika kita lihat kemana arah gaya akibat adanya Q1, berarti F31, maka ke sini. Kenapa ke sini? Karena, atau sedikit ke bawah begitu ya, membentuk sudut tertentu 30 di sini. Kenapa kemudian arahnya ke sana? Karena Q3 sendiri muatannya positif, Q1 muatannya negatif, maka akan saling tarik menarik. Nah, tarik menariknya adalah seperti sesuai dengan hukum Coulomb, ada berimpit dengan garis yang menghubungkan antara dua muatan itu, Q1 dan Q3. Nah, Q2 itu arahnya ke atas. Kenapa ke atas? Karena dia sama-sama positif ya, antara Q3 dan Q2. Sama-sama positif. Maka dia akan saling menjauhi atau tolak-menolak. Nah, jika menemukan soal seperti ini, prinsipnya sebenarnya sama saja. Hanya memang karena bentuknya tidak dalam garis lurus, untuk ketiga muatan ini maka perlu kehati-hatian khususnya dalam menerapkan atau menghitung gaya yang membentuk sudut tertentu, maka kaitannya akan dengan konsep-konsep dasar trigonometri. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tentu saja menghitung masing-masing gaya. Masing-masing gaya dalam artian F31-nya berapa, gitu ya. Dan yang kedua F32-nya berapa. Oke. Masing-masing dihitung dengan cara seperti apa? Ya sama. F sama dengan K gitu ya, Q3, Q bisa 1, bisa 2 per R kuadrat masing-masing. Yang kedua yang kita perlu hitung adalah jika sudah ketemu F31 dan F32, maka di dalam gambar ini kita bisa, ini sebenarnya caranya bisa untuk mempermudah saja. Seperti hanya penjumlahan vektor yang saya yakin teman-teman juga sudah tahu gitu ya. F31 ini kan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X gitu ya ke bawah. Maka jika ada garis yang tidak vertikal penuh atau horizontal penuh gitu ya, tidak berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y, melainkan diagonal seperti ini, maka cara yang paling mudah adalah memproyeksikan gaya itu ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jika ada F31 ini, maka kita bisa proyeksikan F31 itu menjadi F31X, yaitu komponen F, komponen gaya yang 31 itu yang ada di sumbu X. Dan juga kita juga perlu proyeksikan F31 yang ada di sumbu Y atau F31Y. Maka langkah yang kedua adalah memproyeksikan F31 ini menjadi F31X dan F31Y. Oke. Yang ketiga, setelah ini kemudian ketemu, maka kita perlu definisikan dulu kalau F total itu artinya F yang ada di sumbu X, F yang ada di muatan 3 ya. Itu kan juga bisa diproyeksikan menjadi F total, atau saya sebutnya F total saja lah ya. F total X plus F total Y.
Ingat sekali lagi ini penjumlahan tidak langsung dijumlah aritmatik tetapi melihat arahnya. Gitu ya. Kalau ada label X dan Y berarti arahnya pasti tegak lurus. Gitu ya, karena ini adalah yang ada di sumbu X, ini ada di sumbu Y. Oke. Nah, maka langkah ketiga tadi, karena kita ingin menghitung F total, maka kita perlu cari dulu F total X dan F total Y. Atau minimal kita definisikan dulu komponennya. Maksudnya begini, F total yang ada di sumbu X, kalau misalnya saya boleh gambar gitu ya, F31 ini F32, maka sebenarnya kan F total nanti arahnya akan kurang lebih di sini. Karena dia adalah resultan dari F31 dan F32. Nah, ini F total nih. Maka berapa besarnya atau panjangnya garis ini kan sebenarnya bisa diproyeksikan ke sini. Ini adalah F total X. Dan yang ini kan F total Y. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat komponen dari F total X itu kan sama dengan F31X. Karena tidak ada lagi gaya yang horizontal ya, yang beribut dengan sumbu X. Maka ini akan sama dengan F total F31X. Sedangkan F total Y sama dengan F31Y, itu yang ada di bawah ini, ditambah yang ke atas. Sekali lagi, saya tetap menggunakan tanda operasional plus ya, karena ini lebih umum. Nanti kalau misalnya tandanya ada yang minus, misalnya salah satunya ke bawah kita anggap itu minus, ya nanti berarti dikurangi sebenarnya. F32. Gitu. Baru kemudian yang keempat gitu ya, kembali lagi ke rumus yang ini sebenarnya. Gitu ya, jadi F total ini sama dengan, karena dia X dan Y berarti saling tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti cara paling sederhana yang menggunakan Pythagoras ya. F total X kuadrat plus F total Y kuadrat.